Komandan Banser lagi bertugas ngepam ini di lokasi. Maaf Dan ya, ngambil dokumen Dan. Siap. Maaf Dan. Masuk di area konvertir. Hadirin disilahkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi Muhammadin ukhlisna bi'anabati ladam wa khulna bika nabika alladzi la yuramu bi qudratika alayna wa anta subhatuna wa raja'una. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Sallallahu alaihi wa sallam bi rasulihil karim wa nahnu 'ala dhalika min asy-syahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaram ulama al-afadil zu'ama al-a'izza, yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Abuya Kiai Haji Miftahul Ahyar, Wakil Rais Am Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar, Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Said As-Sori, yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, yang kami hormati Kiai Haji Amin Said Husni, yang kami hormati Sekretaris Jenderal terbaik Kiai Haji Saifullah Yusuf dan Gus Lutfan yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat pejabat Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh PLH Gubernur Jawa Timur Bapak Dr. Haji Bobi Sumiarsono SHMSI, Excellencies yang mulia Konjen Amerika, yang mulia Konjen Australia, yang mulia Konjen RRT, dan yang mulia Konjen Jepang yang hadir pada malam hari ini. Seluruh Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya atau yang mewakili, Bapak Kapolda Jawa Timur atau yang mewakili, Rais Kuliah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Sohibul Fadilah Syiah Al-Mukarram Haji Anwar Mansur dan seluruh jajarannya, penjabat ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Sohibul Fadilah Al-Mukarram Haji Abdul Hakim Mahfud, Haji Muhammad Irfan Yusuf, Ketua Pimpinan Muslimat, Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama yang kami cintai Ibu Haja Dr. Khofifah Indar Parawansa yang cantik pada malam hari ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Bapak Dewi Dwi Satrio Anurogo MP Milut Petrokimia Gresik, Rais Surya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan seluruh ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jawa Timur, para pengasuh pesantren se-Jawa Timur khususnya Duriyah
pengasuh pondok pesantren Tebuireng, para kiai, para ibu nyai, para masyayikh, gawagis, nawani, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia. Syukur alhamdulillah tentunya kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini tepat pada tanggal 27 Muharram 1446 Hijriah, tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2024 Masehi. Kita dapat berkumpul dan berpengajian di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam kondisi yang fit aman sehat walafiat di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dalam rangka pembukaan konferensi wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang ke-18 dengan tema meraih ukhuwah dan mengokohkan jamiah dalam pendampingan umat. Bapak Ibu hadirin yang menghormati dan berbahagia, marilah kita buka acara dengan pembacaan Al-Quran. Mohon berkenan sebagai iftitah untuk pembacaan Fatihah dalam hal ini akan dipimpin oleh Sahibul Fadilah Syiadah Al-Mukarram Haji Anwar Mansur, Rais Wilayah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, kepada beliau dihaturkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan yang kami cintai, selanjutnya marilah dengan khusyuk duduk dan tawaduk kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Qori juara Musabaqah Tilawatil Quran, kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Ya ayyuhalladzina amanu
واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Ini tertarik di kabupaten bagaimana? Mboten niki pun enten tekan sedan-sedan ten kursi nih. Maksudnya kabupaten Malang tuh di mana? Gitu kan? Wah, enggak tahu lah. Soal di sini cuma ada tekannya kecil-kecil di kota. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم Berarti kabupaten Duren ya, Surya dan tadi dia nggak Aceh ada. itu MPC kecamatan Tembelang ada. Depannya kecamatan. Soalnya harus ada yang kemarin soalnya di mana ke Malang itu ya. Itu ada اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sallu alaihi. صلاة الله
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله
صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang hormat dan berbahagia, Nahdlatul Ulama dan Pondok Pesantren Tebuireng akan menjadi saudara kembar yang sama-sama dilahirkan oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasan Asy'ari di muka bumi ini, dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta ucapan selamat datang dari Sohibul Mahid pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, dalam hal ini akan disampaikan oleh kepada yang terhormat Al-Mukarram Haji Muhammad Irfan Yusuf Hasan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati kita taati para masyayikh Roisam PBNU Kiai Tahun Ahyar, Wakil Roisam Kiai Anwar, ada Kiai Agus Salim Muhammad, Ketua Umum PBNU Gus Yahya Sepatut, Sekjen Gus Saiful yang tadi disebut sebagai Sekjen terbaik, Ketua Utama terbaik dan terheboh. Hadir yang terhormat Ibu Khofifah Indra Parawansa, Ibu Leo Jawa Timur, dan para ada Direktur Fitro dan para hadir yang tidak bisa sebut satu persatu. Kalau saya sebutkan semua nanti jam 2 baru selesai. Hadir pula Konsul Jenderal Negara-Negara Sahabat dari Vice Konsul Jenderal Australia Your Excellency Mr. Hunter Clark, Direktur Jenderal TETO Your Excellency Isaac Chu, Vice Consul General of Japan in Surabaya, Your Excellency Mr. Ishi Yutaka, Consul General Amerika, Your Excellency Mr. Christopher Green. Saya merasa gedung ini 30 tahun yang lalu menjadi santri Tebuireng. Welcome home, Chris. This is your second home. Ibu, Bapak semua, pengurus Rois dan Ketua PCN Cabang seluruh Jawa Timur. Alhamdulillah, puja-puji syukur kepada Allah, pada malam ini kita bisa bersilaturahim berwajah. Kami Tebuireng bersyukur hadir para bintang di sini sehingga Tebuireng malam ini bertabur bintang. Hari ini kita memulai konferensi wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur atas nama keluarga besar Sastra Tebuireng. Kami menyampaikan ahlan wa sahlan kepada semua peserta, kepada semua orang. Pesantren Tebuireng dan NU seperti disampaikan tadi oleh MC adalah dua entitas yang terpisahkan.
lahir dari muassis yang sama, lahir dari rahim yang sama. Pesantren adalah pesantren yang basis Jamro Timuko Tapakuh Fitin ala aswaja. Saudara itu adalah jalan hikmah pendamping umat menuju kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sekalian, tanggal 3 Agustus besok Tebu Ireng mencapai usia 125 tahun. Sementara NU memasuki masa-masa 100 tahun. Kita berharap kedua anak kandung ini dari Al-Quds Syekh Yasin Asari bisa terus berkhidmat kepada umat, berkhidmat kepada bangsa, dan berkhidmat kepada dunia. Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan pesantren Tebu Ireng dan NU adalah dua mata uang, dua sisi mata uang. Jika satu rusak maka sisi yang lain tidak bernilai. Jika sisi gambar dan angka itu ada yang rusak maka yang lain tidak bernilai. Kami kita berharap NU dan saya Tebu Ireng selalu berkembang. Ibu bapak sekalian, kami bangga, kami bahagia atas dipilihnya pesantren Tebu Ireng sebagai tempat pembukaan sekaligus acara kongres wilayah ini. Sengaja kami tempatkan di kampus Universitas Hasyim Asari, kampus yang didirikan oleh pesantren Tebu Ireng pada tahun 1967. Berarti sudah hampir lebih dari 40 tahun yang lalu, sebagai bagian dari upaya melanjutkan cita-cita Syekh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagian yang saya sampaikan tadi itu harapan bahwa kongres ini bisa melahirkan keputusan yang bermanfaat bagi umat, melahirkan kepemimpinan yang sangat memahami NU, memahami cita-cita dari para muassis NU. Kita juga berharap kongres ini bisa berjalan dengan lancar, jauh dari negatif, yaitu gesek, gosok, apalagi dasar. Kita juga berharap kongres berpenuh dengan 3D juga, yaitu guyub, gayeng, dan guyub. Terakhir, saya atas nama keluarga mengapresiasi PBNU yang kemarin telah memutuskan untuk meminta RMI dan Ma'arif untuk meneliti kembali buku-buku sejarah tentang terutama sejarah NU. Kita berharap sejarah bukan menjadi history, tapi menjadi our story, our true story. Itulah harapan kita. Terima kasih. Sekali lagi kita mohon maaf, kita berusaha menyiapkan acara ini sebaik-baiknya, tapi bagaimana juga ada kekurangan di sana sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang hormati berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan pejabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Mohon berkenan kepada yang terhormat Sohibul Fadilah wa Syiada Al-Mukarram Haji Abdul Hakim Mahfud, kami haturkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. La murid dunyatin
Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para muhtaramin, ma'alim, para kiai, para bunyai, wabil khusus yang saya hormati Waris PBNU yang mulia Kiai Haji Miftatul Akhyar, Wakil Waris yang saya hormati yang mulia Kiai Haji Anwar Iskandar, Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Nasrori, Kiai Haji Ahmad Sakit Nasrori, dan yang saya hormati Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yang saya hormati Sekjen terbaik Kiai Haji Saifullah Yusuf, yang saya hormati pejabat Gubernur Jawa Timur, dalam hal ini diwakili pelaksana harian Dr. Haji Bobi Sumiarso SHMC, yang saya hormati Profesor Muhammad Nur, Ketua PP Muslimat yang saya hormati Ibu Khafifah Indah Paramansyah, Ketua Muslimat Jawa Timur Ibu Masrurah yang saya hormati, para Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Pak Pangdam, Bapak Kapolda atau yang mewakili Rais Suriah PBNU Jawa Timur yang mulia Kiai Anwar Mansur, dan seluruh jajaran Suriah PBNU Jawa Timur, dan juga yang saya hormati jajaran Tanfidiyah PBNU Jawa Timur, para konsulat perwakilan dari beberapa negara, kemudian Jepang, Republik Argentina, Keluar masuk satu pintu. dan kemudian Australia, dan juga kemudian Amerika yang tadi disambut sama Gus Irfan sebagai rumah kedua dan di Kebuiran ini. Selamat datang kembali. Yang saya hormati seluruh Radis Suriah, pengurus cabang Radis Suriah Jawa Timur, yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PBNU seluruh Jawa Timur beserta jajaran, para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa berkumpul, kita berwajah bersilaturahmi. Ini setelah sekian lama kami mempersiapkan acara ini di PBNU Jawa Timur. Saya mulai tanggal 15 Januari dilantik Ketua Umum di PBNU Jawa Timur untuk mengisi kekosongan pada saat itu, dan sampai sekarang alhamdulillah kita sudah siap untuk semuanya dalam melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. 6 bulan kita siapkan semuanya, program-program kita siapkan semuanya, fasilitas-fasilitas kita siapkan semuanya, dan kita juga evaluasi segala sesuatu yang ada di PBNU Jawa Timur. Bagaimana kita akan mengoptimalisasikan apa yang ada di Jawa Timur, penguatan program, penguatan sistem, yang mana
PBNU sedang gencar penguatan sistem, dan kita di PBNU Jawa Timur harus bisa selaras dengan apa yang sedang dibikin dikembangkan di PBNU pada saat sekarang. Dari program-program maupun dari sisi keasmajaan, PBNU juga mulai menyusun sistem-sistem untuk tata kelola, dan kami juga akan mengikuti. Oleh karena itu kita butuh waktu beberapa bulan, khususnya bagi saya 6 bulan. Itu akhirnya alhamdulillah selesai pada malam hari ini kita bisa laksanakan konferensi wilayah PBNU Jawa Timur. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di PBNU Jawa Timur yang sudah bekerja keras menyiapkan ini semuanya. Saya ucapkan terima kasih khususnya Steering Committee Profesor Dr. Ali Mahsan Musa dan juga OC-nya Kiai Jazuli Nur, dan kebetulan saya baru sadar dua-duanya alumni dari Kepiro. Dan saya juga ingin menyebut sebetulnya Rois Ami itu juga alumni Kepiro juga. Beliau cerita dulu pernah di Kepiro itu 6 bulan, dan dulu kenangan yang indah. Beliau pernah mandi di kali di seberang jalan itu, di seberang tembok itu. Nah ini kemudian saya ceritakan kepada anak-anak santri, jangan ikut, yang lain boleh diikuti, tapi yang satu ini mandi di kali jangan diikuti lagi, karena kalinya sudah dangkal. Jadi ini juga nanti ada beberapa orang yang dikirim dari PBNU, maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi semua tidak mengalami rasa hormat, semua saya muliakan, saya hormati. Apa yang kita lakukan di PBNU Jawa Timur ini? Setelah 6 bulan saya melihat banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Dari sisi ekonomi, pengembangan ekonomi, dari sisi tata kelola juga kita akan menselaraskan dengan PBNU. Dari sisi kebijakan tentunya kita kalau kebijakan akan mengikut PBNU. Kita akan tegak lurus dengan PBNU sebagaimana dulu pernah disampaikan dari Ahmad Siddiq bahwa NU itu seperti kereta api. Jadi yang di depan sana ada lokomotifnya, yang di belakang sini ini hanya gerbong-gerbong. Jadi kalau yang namanya duduk di gerbong, ya jangan mengharap ya kemudian belok sendiri. Yang bisa menjalankan, bisa menghentikan itu hanya masinis kereta api yang ada di dalam lokomotif. Dalam hal ini NU lokomotifnya itu berisi 4 orang. Rois Am, Katib Am, kemudian ketua umum, dan satu lagi sekjen kita yang hebat. Dan yang lain-lain tentu saja kita tidak bisa, kita tengah jalan kita belok sendiri, tidak bisa kita kemudian mau berhenti sendiri. Kita mau tidak mau harus ikut dengan PBNU. Kebijakan-kebijakan apapun, nah itulah kemudian yang kita selama ini susun dalam 6 bulan. Kita susun semua program-program, dan itu kemudian kita merencanakan, kita membuat acara ini, kita melaksanakan ini dengan tema merajut ukhuwah, memperkokoh jamiah dalam pendampingan umat. Maka kita lebih banyak kita berpikir bagaimana kita di internal
di PWNU, konsolidasi di PWNU, kemudian kita sambungkan ke PCPC, dan kita seperti kereta api, kita akan tetap ikut dengan lokomotifnya. Kita tidak bisa berpikir, wah saya belok sendiri aja sini. Makanya kemudian dalam kereta api itu ada palang, palangnya itu ditutup supaya keretanya nggak belok. Dan ini sangat logis karena saat ini kita, saya sudah merasakan dulu di PBNU, terus ketemu saya Jam tidak 9. merasakan yang namanya rantai. Nah ini kemudian saya di PBNU sejumlah beberapa rantai. Ya Allah, besar sekali. Juga tapi masih ada lagi papan lagi di sebelah yang anak rantai. Jadi saya nggak tahu berapa jumlah organisasi yang ada mulai dari PB, PW, PC, MWC, ranting dan anak rantainya. Saya nggak tahu, mungkin sekjen sendiri juga nggak tahu berapa. Dan kita melihat kenyataan bahwa ini sesuatu yang besar, organisasi yang sangat besar. Dan ini organisasi yang diisi yang mana anggota-anggota yang begitu ikhlasnya. Kebayang banyak tenaga, pikiran, dan apalagi yang dilatih-latih itu nggak digaji. Malah kalau kita membuat acara urunan, kita nggak bisa habis pikir. Tapi ini sudah berjalan puluhan tahun, dan ini sudah berjalan sejak sebelum negara kesatuan Republik Indonesia ini berdiri. Dan ini juga yang kita menyadari bahwa bangsa ini yang dipimpin oleh para ulama itu sebuah bangsa yang sudah eksis sejak zaman dulu kala. Walaupun juga ada pendudukan Belanda di Indonesia. Belanda, saya nggak tahu persisnya berapa tahun menjajah Indonesia. Ada yang bilang 350 tahun, ada yang bilang mereka 1930. Tetapi begitu Belanda kembali keluar dari Indonesia, tradisi kita, budaya kita, peradaban kita tetap utuh. Yang biasa ziarah kubur, ziarah makam, tetap ziarah makam. Yang biasa salawatan, tetap salawatan. Yang biasa tahlilan, tetap tahlilan. Dan itu adalah tradisi yang ditinggalkan, diajarkan oleh Wali Songo sejak tahun 1400, sejak mungkin abad ke-15 sampai sekarang. Kita masih tetap menjalani itu. Tidak ada kerusakan dan tradisi budaya. Ramah kecil di belakang sana, Pak. Lewat Dan itu Iya. kita harus yakin bahwa pendampingan ulama, pendampingan permasalahan terhadap masyarakat inilah menjadikan bangsa ini tetap utuh. Tidak ada kerusakan. Nah, oleh karena itu kami di PWNU Jawa Timur berpikir apa yang harus kita lakukan di depan lagi. Yaitu saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang ada di PWNU Jawa Timur. Kita sudah meletakkan, kita akan ikut kebijakan, kita akan ikut polisi dari PWNU. Kita tidak lurus ke PWNU dan kita akan menyesuaikan, tetapi juga kita punya tanggung jawab untuk pembinaan ke masyarakat, pendampingan ke masyarakat. Maka itu tadi untuk kita sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita, merajut ukhuwah, memperkokoh jamiah dalam pendampingan umat. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyatu
seluruhnya mulai dari PP, PW, kemudian PC dan sampai kepada ranting anak ranting dan demikian masih ada satu lagi majelis taklim yang biasanya ibu-ibu ini sangat rajin di dalam kegiatan majelis taklim ini. Ini terutama saya sering sampaikan bukan apa-apa, kadang-kadang ini untuk memotivasi bapak-bapaknya supaya tidak kalah dengan ibu-ibunya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam 2 hari ke depan ini banyak yang bisa kita putuskan, banyak yang bisa kita lakukan untuk membuat perencanaan, keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi NU khususnya dan juga bagi bangsa Indonesia, supaya kita menuju kepada Indonesia Emas 2045 ini kita dari NU kita juga sudah siap untuk menyambut ini semuanya. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janji Abdul Hakim Mahfud untuk tidak meninggalkan tempat dan tetap di tempat untuk memberikan penyerahan cenderamata dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dan kami mengundang untuk maju ke depan dan berkenan untuk menerima penghargaan cenderamata dari pengurus wilayah Jawa Timur. Yang pertama, kepada yang terhormat Dr. Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, Bapak Adi Karyono atau penjabat Gubernur Jawa Timur akan diwakili Bapak Kapolda Jawa Timur atau yang mewakili Bapak Insinyur Dwi Sadiro, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur selama ini sudah melakukan banyak kolaborasi, bisa kerjasama dengan berbagai institusi, lembaga-lembaga lainnya, dan pada malam hari ini pengurus wilayah Nahdlatul Ulama memberikan sebuah penghargaan, sebuah cenderamata kepada individu dan lembaga atas kontribusi terhadap pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Kita bertemu dengan penghargaan yang diterima yang pertama oleh Bapak Kapolda Jawa Timur atau yang mewakili, dan yang kedua mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur yang saat ini menerima penghargaan, dan berikutnya ibu kita yang tercantik pada malam hari ini, Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa, yang dengan anggun tampil di depan sudah kita saksikan bersama. Alhamdulillah. Dan berikutnya akan diterima oleh Bapak Insinyur Dwi Sadrio, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik. Mohon berkenan untuk bisa duduk bersama di depan. Bapak Ibu hadirin yang berhormat dan berbahagia, sekali lagi beri aplaus yang meriah, jangan ragu kepada beliau-beliau ini yang betul-betul peduli dengan jamiah dalam pendampingan umat, terutama warga Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Timur. Baik, kepada Bapak Ibu yang kami hormati berbahagia, untuk bisa kembali ke tempat semula, kami ucapkan banyak terima kasih. Barakallah, barakallah, semoga Allah membalas kebaikan dari sekalian pada warga Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebuah kalimat yang dengan hikmat, yaitu sebuah khutbah iftitah, dalam hal ini akan disampaikan oleh Rais Syuriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, yang insya Allah akan diwakili oleh beliau, dan kepada yang terhormat
Sahibul Fadilah wa Siyadah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi manna alaina hadzal ijtima' bi sihhatin wa afiyah wa arsyadana wa awsaqna ala qiyadati ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'usi rahmatan lil alamin kafah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil marhamat. Siyadatul ulama, ashabul fadilah, para romo kiai, para ibu nyai, wabil khusus yang mulia Prof. Isham, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang insya Allah sebentar lagi akan hadir, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang saya muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Qalis Agung. Mudah-mudahan kedua beliau senantiasa diberikan anugerah kesehatan, panjang umur, barokah di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Serta seluruh jajaran PBNU yang hadir, baik dari unsur mustasyar, suriyah maupun tafidiyah, hadir di tengah-tengah kita yang sudah berulang-ulang disebut tadi, di samping kakek A yang insya Allah akan segera hadir, yang ada di hadapan kita sekjen terhebat, best of the best, Gus Saifullah Yusuf. Juga ada Bendahara Umum Usman Arif, Siyadatul Mukarramin, keluarga besar pesantren Tuwireng, wabil khusus Mas'ulil Ma'had Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahmud, Kiai Gus Irfan Yusuf, dan seluruh duriyah dari Habibul Syekh Al-Allamah Al-Arifiyah Romo Kiai Haji Hashim Asari, para bapak pejabat Provinsi Jawa Timur, utamanya PJ Gubernur yang diwakili oleh Bapak Haji Bobi, yang mewakili Pangdam, dan juga Kapolda, dan tidak lupa dari PBNU juga hadir Ketua PP Muslimat. Kalau di sini Ketua PP Muslimin wal Muslimat, yaitu Ibu Khofifah Indah Parawansa. Di sini juga Ashabul Bait banyak punyai, ada Nyi Lewi, ada Nyi Yeyen, dan ibunya yang lainnya hadir. Seluruh Forkopimda Jombang yang hadir, utamanya PJ Bupati Bapak Dr. Teguh Narukamo, Kapolres Pak Dandim, Siyadatul Ulama, Ru'asa dari unsur Suriah maupun Ketua Tafidiyah PCNU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakum wa hafizakumullah. Buya tidak lupa para konsuler dari negara-negara sahabat yang hadir. Dalam kesempatan ini izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama, membacakan pidato iftitah dari Rois Suriah PWNU Jawa Timur Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anwar Mansur, di mana Al-Fakir mendapat perintah dari beliau untuk membacakan
jujur ini pertama kali saya membaca teks pidato, harap maklum kalau nanti agak kaku dan ada kesalahan. Di sini maaf lupa juga semua pengurus PW yang hadir, baik dari unsur Suriah maupun tampilnya. Tentu doa kita dari Rocky Suriah ini akan kami ringkas karena lengkapnya sudah ditulis dan dicetak oleh Khatib Suriah Kiai Ramadan. Sekarang saya akan memulai membaca yang pertama. Mengawali khutbah kita ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Walhamdulillahirabbil alamin, serta salawat dan salam saya sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga dunia beliau, serta para pengikut dan penerus perjuangan beliau sejak awalnya Islam sampai kelak di hari dibangkitkannya manusia. Para peserta konferensi wilayah Nahdlatul Ulama rahimahumullah, dalam sambutan iftitah beliau ada 5 pesan pokok. Maka 5 pesan pokok ini yang akan saya baca karena sangat berarti. Pesan pertama, peserta konferensi wilayah Konferwil Nahdlatul Ulama Jawa Timur diharapkan hadir dengan hati tulus, sopan santun yang baik, yaitu sopan santunnya murid kepada guru. Lebih-lebih perhelatan akbar ini diselenggarakan di Pondok Pesantren Tubiran Jombang milik Muassis Nahdlatul Ulama. Sekaligus kita bersama-sama suan kepada Muassis NU hendaknya mengedepankan khidmat kepada pendiri, tabaruk ala barokah, untuk diizinkan ikut meneruskan cita-cita perjuangan beliau. Meskipun sekecil apapun kemampuan kita, tetap semangat meraih ridho dan keberkahan dari para muassis. Pesan kedua yang harus dikedepankan dalam mencari ridho Allah, kita juga tentu berkhidmat kepada muassis NU yang memberikan ilmu untuk menyelamatkan akidah, ibadah, muamalah, muasyarah, serta khidmat yang didasari ikhlas, karena insya Allah akan menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pesan ketiga terkait tugas besar Nahdlatul Ulama sebagai amanah dari para pendiri, yakni bagaimana mempertahankan, melestarikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di bumi Nusantara. Saya berpesan agar kita semua menjaga nilai-nilai lama yang masih bagus dan menggali nilai-nilai baru yang lebih aslah. Aswaja An-Nahdiyah ini juga menjadi sebuah benteng yang kokoh dalam mempertahankan keberadaan NKRI di negeri tercinta ini. Oleh sebab itu bagi kami warga Nahdien Nahdiyat, NKRI itu sudah merupakan final, harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pesan keempat, sesuai dengan tema konferensi kita, yaitu merajut ukhuwah dan memperkokoh jamiah dalam pendampingan umat, pengurus Nahdlatul Ulama harus menjadi muharrik sosial dalam rangka mensejahterakan umat dengan dasar ma la yudraku ulu la yudraku ulu, sesuatu yang tidak bisa tercapai keseluruhan maka tidak boleh ditinggalkan seluruhnya, harus berusaha maksimal dan sekuat mungkin. Pesan kelima, konferensi ini hanyalah bagian dari ajar
ajang penyegaran dalam berorganisasi. Penyegaran ini bisa diartikan sebagai evaluasi atas kinerja pengurus wilayah selama mengabdikan diri dan menjalankan amanat organisasi. Kontestasi ini bukanlah kontestasi politik untuk mendapatkan kekuasaan, tapi sebuah ajang untuk melestarikan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, hingga tersanjung kepada muassis jamnya yang kita cintai ini. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya bersabda, An Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'al limara fa innaka in uqitaha an mas'alatin uqilta ilaiha wa in uqitaha an ghairi mas'alatin uqinta alaiha. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau diberi jabatan karena engkau meminta-minta, engkau akan dibebani tanggung jawab berat. Tapi jika engkau diberi jabatan tidak dengan meminta-minta, engkau akan dibantu. Hadis muttafaqun alaih. Hadirin sekalian peserta Konferwil Wilayah NU yang ke-18 yang saya muliakan. Sebagai kata akhir khutbah iftitah ini, saya berpesan, buanglah jauh-jauh sesuatu yang kurang baik dan ambillah yang baik meskipun sekecil biji kurma. Jika kalian tidak bisa membuat orang lain tertawa, maka jangan sampai kalian menjadikan orang lain menangis. Jika kalian tidak bisa menjadikan orang lain bahagia, maka jangan sampai kalian menjadikan orang lain menderita. Itulah bagian dari makna salah satu hadis kanjeng Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jombang 2 Agustus 2024. Provinsi Suriah PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur. Setelah saya membacakan naskah pidato pembukaan Provinsi Suriah, atas seizin Provinsi Suriah, saya Al-Fakir akan memberikan saran untuk konferensi PWNU Jawa Timur yang ke-18 ini. Dan akan menyampaikan beberapa arahan dari Provinsi Suriah yang pernah Al-Fakir terima. Yakni saya hanya ingin menyampaikan satu pesan saja. Monggo promosi kita akan misalkan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang akan datang periode 2024-2029, penting untuk melakukan Islahul Jamiyah di Tanzimihal. Lakukanlah perbaikan atas kondisi Jamiyah PWNU Jawa Timur ini. Dengan apa? Dengan melakukan perbaikan tata kelola, bagaimana yang disampaikan tadi oleh Mas Hulil Mahad. Perbaikan tata kelola, izinkan saya untuk menyingkat 3 saja. Pertama, tata kelola keuangan. Bagaimanapun, suka atau tidak suka, keuangan adalah hal penting dari nafas jamiyah.
sebaik apapun program yang dicanangkan, kalau tata kelola keuangannya amburadul, maka jamiah ini bisa mengalami masalah di tengah jalan. Kiranya ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul dalam salah satu hadisnya melalui sahabat Abi Hurairah. Kanjeng Rasul bersabda, "Sholahu ummati bil ilmi wal mal." Kemaslahatan umatku adalah dengan ilmu, pengetahuan, dan dana. Maka dua potensi ini harus benar-benar dimanage dan dikelola dengan baik. Ilmu pengetahuan yang nafik, bukan yang ghairu nafik, berdaya guna untuk dirinya, untuk orang lain, khususnya untuk jamiah. Demikian pula keuangannya harus dikelola dengan manajemen keuangan yang baik. Yang kedua, penguatan amanah di dalam melaksanakan dan menjalankan aktivitas di Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Tanpa amanah, maka Jamiah akan mengalami banyak tantangan. Sangatlah benar peringatan dan warning dari Kanjeng Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la imana liman la amanatala wala dina liman la ahdara. Anas bin Malik rawahul Imam Ahmad. Tidaklah sempurna iman bagi seseorang yang tidak memiliki amanah, dan tidak sempurna agama bagi seseorang yang tidak memenuhi janjinya, tidak konsisten dengan komitmennya. Yang ketiga, ini yang merupakan antara lain saran yang disampaikan oleh Prof. Surya kepada Al-Fakih. Yang ketiga, perkuat koherensi dan ketaatan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini pesan dari Prof. Surya. Ditepuk tangan boleh, tapi yang penting ditaati. Artinya bagaimana? Program-program PWNU harus merupakan kepanjangan tangan dari program nasional PWNU. Bagaimana supaya PWNU menjadi garda terdepan di dalam mensosialisasikan pengembangan program nasional PWNU, agar supaya benar-benar dirasakan kehadirannya oleh warga Nahdien, Nahdiyat, masyarakat luas. Saya kira tepat apa yang disampaikan oleh Imam Al-Aqdam, Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Beliau bersabda, al-haqqu bila nidhamin qad yaghlibul batil binidhamin. Kebenaran yang tidak dikelola dengan baik, yang tidak terintegrasi, yang tidak koheren, akan dikalahkan oleh kebatilan yang diatur dengan baik. Saya kira itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Apabila ada salah dan hilaf, mohon maaf. Selamat berkontrol. Mudah-mudahan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa memberikan manfaat, dan mudah-mudahan langkah-langkah baik kita dalam rangka islahul jamiah bitandiniha dipermudah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, supaya guyup dan kita tidak terlalu tegang, happy, saya akan baca pantun. Tapi ini bukan pantunnya Rofi Surya, saya Sebulanda, karangannya Al-Fakir Mutawakkil. Pergi ke dapur mencari kendil, masak bareng ikan patin. Mantap. Ada nggak? PWNU Jawa Timur sedang konferwil. PWNU Jawa Timur sedang konferwil.
di Pondok Teguiran dipimpin Gus Ikin. Yang kedua, pergi ke Mesir mampir Palestina, beli roti Zapoja di Yordania. NU hadir untuk peradaban manusia dipimpin Gus Yahya, kok malah mendunia. Mantap, amin. Yang terakhir, pergi ke sawah membawa cangkul, pergi ke sawah membawa cangkul. Cangkulnya dibawa dengan dirangkul. Di sini ada Gus Yahya dan Gus Ibu. Urusan istri dua tak ada yang unggul. Mohon maaf, jangan diambil hati. Ini hiburan dari seorang murid kepada para peserta konferensi. Wa ma uridu illa islah wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi